Prasasti Sangguran itu secara sejarah, catatan-catatan sejarah yang ada, baik dari catatan sejarah yang berasal dari masa kolonial, hasil-hasil penelitian, prasasti Sangguran itu ditemukan di daerah Ngandhat. Perkiraannya seperti itu. Itu berdasarkan laporan dari buku sejarah yang ditulis oleh Raffles. Prasasti ini terbilang sebagai prasasti yang tua di Malang Raya. Paling tidak ketiga tertua setelah prasasti Kanjuruhan yang bertarikh 760 Masehi, kemudian disusul prasasti Balingawan yang berasal dari masa pemerintahan Raja Daksa, dan yang ketiga barulah prasasti Sangguran yang bertarikh 928 Masehi. Kita mengetahui bahwa prasasti Sangguran sendiri dibuat pada tahun di mana itu merupakan ada catatan sejarah yang lain yang menyatakan ada perpindahan pusat pemerintahan di Jawa Tengah ke Jawa Timur, yaitu dari masa kerajaan Dyah Wawa. Kalau misalnya memang diketemukan di daerah Ngandhat, kenapa sekarang secara fisik nggak ada di Kota Batu? Nah, menurut informasi yang saya baca dari buku The History of Java punyanya Raffles, itu disebutkan di situ bahwa prasasti Sangguran itu karena pada saat itu posisinya Raffles adalah salah seorang staf atau bawahannya Lord Minto, yang mungkin keluarganya sekarang berada di Skotlandia. Nah, itu pada saat itu Lord Minto adalah penguasa di India. Kemudian karena merasa bahwa itu adalah benda yang sangat berharga dan sebagai bawahan yang ingin memberikan sesuatu yang mungkin sangat hadiah yang mungkin sangat luar biasa bagi atasannya, dikirimkanlah prasasti itu ke Lord Minto. Proses dari pembuatan replika prasasti ini gimana ya, unik. Yang diawali ketika itu seorang saudara, seorang sahabat ini membuat bingkainya. Setelah membuat bingkai, baru proses ini diawali di daerah Pesanggerahan. Teman-teman di luar daerah Mojorejo yang menjadi kekuatan untuk kami mewujudkan embrio cikal bakal dari replika prasasti ini. Kami dengan para penggiat budaya di Batu dan sekitarnya itu sudah sering kumpul-kumpul, sudah sering ketemu, sudah sering berkomunikasi, sehingga untuk adanya muncul ide ini kebetulan semuanya bersepakat sehingga dikerjakanlah istilahnya oleh para sinoman-sinoman, oleh para bioto-bioto sebagai suatu upaya untuk memunculkan kembali sesuatu yang mungkin sudah lama kita lupakan. Diduplikatkan ini disebut prasasti Sangguran. Dinamai demikian sesuai dengan nama Wanua atau desa kuno yang disebut oleh prasasti bersangkutan, yaitu Wanua atau desa Sangguran. Dengan adanya replika prasasti ini mengingatkan lagi bahwa Kota Batu ini adalah kota yang dipilih, yang penuh dengan kompleksitas kehidupan, yang jika ini dirangkai, disatukan, ini bisa menjadi bentuk contoh tata kelola negara kecil. Bahkan andai kata prasasti ini tidak dipindahkan ke Kalkuta dan selanjutnya ke Skotlandia,
Prasasti Sangguran merupakan petanda mula sejarah Batu. Mengapa saya sebut sebagai petanda mula sejarah Batu? Karena sejarah itu ditandai dengan dimulainya diketemukan sumber data tertulis. Bagi daerah Batu, sumber data tertulis tertua itu adalah Prasasti Sangguran. Isinya pun sesungguhnya sangat luar biasa karena itu dapat mengungkap beberapa sejarah yang saat ini di Kota Batu sendiri belum banyak catatan sejarah atau penelitian-penelitian yang mengungkapkan itu. Semoga dengan terbangunnya prasasti tiruan ini atau replika prasasti ini menjadi magnet untuk yang asli yang ada di luar negeri ini kembali ke wilayah Indonesia. Kami ingin ya yang aslinya bisa kembali, tapi itu sudah menjadi wewenang dan ranah tentunya dari pemerintah pusat dalam hal ini ya. Karena dari segi pembiayaan teknis dan seterusnya dan lain-lain itu kami sebenarnya kurang tidak mampu kalau di sana ya. Hanya kami memang mewakili masyarakat Desa Mojorejo sebenarnya juga ingin itu kembali menancap kembali di tempat aslinya sebagai sebuah kekayaan. Dengan adanya replika tersebut, pemerintah kota juga terketuk hatinya untuk segera melakukan semacam negosiasi ke keluarga Lord Minto agar mau mengembalikan atau bekerja sama untuk meminjamkan